Hai anak-anak kelas 8, selamat bertemu kembali bersama Ibu N. Girsang dalam pembelajaran bab ketiga, yaitu teks eksposisi. Sudah pernahkah mendengar kata teks eksposisi? Jika belum, sekarang disimak ya. Jadi pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Kalau begitu, apa yang menjadi tujuan dari teks eksposisi itu? Tujuan eksposisi guna menerangkan suatu informasi agar bisa menambah ilmu pengetahuan secara rinci mengenai suatu hal atau kejadian untuk si pembaca. Nah, teks eksposisi juga mempunyai ciri-ciri, sama seperti kita punya ciri-ciri. Jadi, yang menjadi ciri-ciri teks eksposisi itu pada umumnya mampu untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sama seperti 5W tambah 1H dalam teks berita ya. Yang kedua, tidak memihak atau tidak memaksakan kehendak dari si penulis kepada para pembacanya. Berarti tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Yang ketiga, teksnya disampaikan secara lugas serta memakai struktur bahasa yang baku. Yang keempat, uraiannya dilengkapi dengan data-data yang akurat. Yang akurat maksudnya sangat jelas, lengkap dia. Yang keempat, fakta dipakai sebagai alat konkretasi serta kontribusi. Nah, dalam ciri-ciri teks eksposisi ini memiliki fakta, hal yang fakta yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, menerangkan berbagai informasi pengetahuan. Selanjutnya, memiliki gaya informasi yang mengajak. Namanya sudah mengajak supaya si pembaca atau si pendengar melakukan sesuatu apa yang ditemukan dalam teks tersebut. Bersifat netral dan objektif, berarti tidak memihak salah satu pun. Selanjutnya, singkat dan padat. Dan terakhir, bersifat informatif atau informasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur teks eksposisi. Dalam struktur teks eksposisi terbagi menjadi 4. Yang pertama, judul. Judul hendaknya dapat menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dibahas di dalam teks. Penulisan judul sebaiknya ditulis dengan menggunakan kata singkat, menarik, serta syarat akan makna. Yang kedua, tesis atau disebut pernyataan umum, memiliki fungsi untuk memperkenalkan topik dan juga menempatkan pembaca di dalam posisi tertentu. Jadi, dalam teks satu ini dimanfaatkan oleh penulis sebagai media untuk mengemukakan pendapat agar si pembaca berada pada posisi yang sependapat atau dalam posisi sebaliknya. Yang ketiga, argumentasi atau alasan. Panjang atau pendeknya pada bagian argumentasi tergantung dengan jumlah argumen yang sudah kalian tuliskan secara garis besar pada bagian tesis. Lalu, kalian menyebutkan ulang dengan menjabarkan argumen itu pada paragraf-paragraf. Jadi, pengembangan dari argumen ke dalam paragraf dilakukan lewat penyajian, contoh, dan juga alasan. Jadi, di dalam argumentasi juga dilengkapi dengan fakta ilmiah guna mendukung dan mengembangkan tesis sebelumnya. Yang keempat, ada simpulan atau penegasan ulang pendapat. Pengulangan tersebut dilakukan dengan melihat argumen yang sudah tersaji di bagian sebelumnya sebagai penegasan kembali serta dukungan pada tesis sebelumnya.
pengulangan opini sifatnya pilihan sehingga tidak semua jenis teks eksposisi memilikinya. Baik, dalam teks eksposisi ada unsur-unsur. Yang pertama, gagasan atau ide. Yang kedua, fakta. Kita masuk yang pertama dulu, gagasan atau ide. Pada umumnya berupa penilaian, komentar, dorongan, saran, serta bujukan. Contohnya, kalian memiliki ide dalam membahas seberapa besar kandungan garam yang terdapat di pantai Widara Payung. Gagasan tersebut yang akan membuatmu menulis, namun di dalam gagasan tersebut harus didukung dengan data serta fakta. Yang kedua, fakta. Fakta pada umumnya berwujud kenyataan maupun sesuatu yang benar-benar ada atau yang benar-benar terjadi. Fakta tak harus berupa angka. Kalian juga dapat mengutip pernyataan dari para ahli guna memperkuat gagasan yang ingin kalian sampaikan. Jika dikutip dari pernyataan seorang para ahli, maka tidak ada yang bisa mengganggu-gugat atau tidak mempercayai dari wacana tersebut. Tetapi perlu kalian ingat untuk memberikan catatan kaki atau daftar pustaka agar kalian tidak terjerat plagiasi. Plagiasi itu ialah menciplak atau mengambil milik orang lain atau mencuri hak milik orang lain. Itulah disebut plagiasi. Dalam teks eksposisi ditemukan juga kaidah kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kata peristilahan atau kata teknis. Contoh, hutan lindung, hutan alam, penebangan liar, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata konjungsi yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Misalnya, sebab, karena, jika demikian. Selanjutnya, menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verba. Contoh, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, menyimpulkan. Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus. Nah, inilah kaidah kebahasaan yang ditemukan dalam teks eksposisi. Selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah penulisan teks eksposisi atau langkah-langkah menuliskan teks eksposisi. Yang pertama ada menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga memilih data sesuai tema, yang keempat membuat kerangka karangan, yang kelima pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan, yang keenam membuat kesimpulan. Jadi untuk anak didik kami kelas 8 supaya membaca kembali, menyimak apa saja penjelasan dari kaidah penulisan teks eksposisi atau langkah-langkah menuliskan teks eksposisi supaya anak didik kami paham bagaimana cara menuliskan teks eksposisi yang baik dan benar sesuai dengan struktur teks eksposisi. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis teks eksposisi. Ada terbagi menjadi 7. Yang pertama, teks eksposisi ilustrasi, yaitu menerangkan atau menggambarkan suatu hal atau peristiwa. Yang kedua, teks eksposisi definisi, menerangkan suatu objek maupun fenomena yang berfokus kepada ciri atau karakteristik. Yang ketiga, ada teks eksposisi berita, yaitu menerangkan serangkaian fenomena maupun kejadian tertentu. Yang keempat, teks eksposisi proses, menerangkan proses atau berbagai tahapan untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, teks eksposisi pertentangan, berarti menerangkan suatu pertentangan. Yang keenam, teks eksposisi perbandingkan, menerangkan suatu ide dengan cara membandingkan sesuatu. Yang ketujuh, teks eksposisi klasifikasi, menerangkan pembagian atau pengelompokan ke dalam kelompok
atau kategori tertentu. Nah, jelaskan apa saja dan bagaimana penjelasan dari jenis-jenis teks eksposisi yang 1 sampai ke 7. Nah, di situ ada satu contoh teks eksposisi Ibu buat, yaitu mengenai tentang pendidikan. Jadi supaya diperhatikan yang manalah di situ pernyataan pendapat atau tesis, yang mana argumentasi, yang bagaimana penegasan ulang supaya dipahami. Jadi tugasnya ialah carilah sebuah teks eksposisi, bisa dari buku atau dari majalah. Setelah itu silahkan ditentukan struktur teks eksposisinya. Dan setelah itu silahkanlah jelaskan isi dari teks tersebut dengan cara divideokan. Maka kamu dengan menjelaskan itu seperti menceritakan atau storytelling, maka kamu divideokan. Hasil videonya itu akan dikirim kepada ibu. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai tentang teks eksposisi. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih.